Selamat sore. Saya kurang dengar semangatnya nih. Calon pemilik perseroan perorangan, selamat sore. Nah, itu baru semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan tentu salam sehat untuk kita semua. Kalau Anda hari ini datang di sini dan merasa punya kebahagiaan sekaligus kebanggaan bahwa Anda akan menjadi saksi dari salah satu babak kehidupan baru di negeri kita, di mana para pelaku usaha mikro maupun kecil akan segera punya legalitas usaha dalam bentuk perseroan perorangan. Apabila bersama dengan saya Anda merasa bangga, maka saya mohon tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Terima kasih. Dan ini tentu bukan kerja keras Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum semata. Ini adalah kerja keras bangsa Indonesia. Ini adalah dukungan, sinergitas dari begitu banyak pihak yang sengaja mengerahkan seluruh energi dan menyadari bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah pahlawan-pahlawan ekonomi bangsa. Untuk itu, jelang malam nanti akan berlangsung acara peluncuran perseroan perorangan yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama dengan Gubernur Bali yang kita cintai. Maka sore ini kita akan jelang terlebih dahulu sesi diskusi interaktif. Kenapa perlu ada sesi ini? Karena kami yakin Bapak dan Ibu para pelaku usaha yang hadir mungkin masih bertanya-tanya, apa betul dengan Rp50.000 sudah bisa punya PT? Apa betul prosesnya nggak ribet? Apa betul modal usaha saya yang sesungguhnya sangat terbatas membuat saya layak untuk menjabat posisi direktur? Sore ini pertanyaan-pertanyaan dan mitos-mitos yang mungkin Anda dengar dari kanan kiri akan kita konfirmasi bersama. Dan untuk itu saya tentu tidak sendiri. Saya akan mengundang, mohon izin, tamu-tamu istimewa yang tidak hanya bergabung secara langsung di Hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali, tapi juga secara virtual melalui kanal YouTube Humas Ahu. Untuk itu, izinkan saya mengundang narasumber-narasumber kita yang teristimewa. Yang pertama tentu yang punya gawe. Kami mohon untuk berkenan bergabung bersama dengan kami di atas panggung, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Cahyo Rahadian Muzar. Dan langsung saya undang Pak tamu-tamu istimewa lain yang sudah bergabung hari ini dari Kementerian Investasi BKPM, mohon untuk berkenan bergabung. Staf khusus bidang reformasi birokrasi, Bapak Muhammad Mahmud Azhar Lubis. Kami persilakan, izin Bapak mengundang. Dan selanjutnya tentu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Hari ini hadir Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Bapak Ahmad Dading Gunadi. Kami mohon berkenan bergabung. Selamat datang Bapak. Supaya lengkap ini, yang hari ini juga sudah bersama dengan kita di tengah-tengah kita, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Hendra Saragih. Kiranya berkenan untuk bersama dengan kami di sini Bapak. Tidak hanya 4 tamu istimewa, satu lagi saya ingin menyapa secara virtual, sudah bersama dengan kami sejak tadi, staf ahli bidang pengawasan pajak dari Kementerian Keuangan tentu, Bapak Nufransa Wirasakti. Selamat sore Pak Nufransa, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, selamat sore semuanya yang ada di Bali, salam dari kami di Kementerian Keuangan dari Jogja. Terima kasih Pak, berkenan bergabung, kita berikan aplaus dulu untuk beliau. Bapak-bapak sekalian, saya pribadi merasa sangat terhormat sekaligus bangga bisa duduk di sini,
bisa mewakili masyarakat Indonesia yang punya usaha mikro dan kecil, yang akhirnya dengan penuh keberanian, ini adalah gebrakan inovasi, terobosan, yang di negara lain wujudnya belum ada persis sama. Ini khas Indonesia. Jadi rasa-rasanya akan lebih menarik apabila diawali terlebih dahulu kisah jalinan ini, bagaimana perjalanan sehingga kemudian perseroan perorangan ada di Indonesia yang tentunya tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mohon untuk mengawali, waktu untuk masing-masing narasumber izin Bapak 10 menit, karena nanti kita bisa manfaatkan lebih banyak dalam sesi diskusi. Ada begitu banyak tamu-tamu istimewa yang juga ingin bertanya langsung kepada Bapak-Bapak sekalian. Jadi untuk itu saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu untuk bicara tentang perseroan perorangan, tentunya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pak Dirjen AHU, Pak Cahyo R. Muzar, kami persilahkan 10 menit Bapak. Kenapa perseroan perorangan? Karena kita ketahui bahwa sebetulnya kalau kita lihat ya, pelaku usaha kita itu rata-rata adalah yang menopang perekonomian kita adalah justru di sektor UMKM, ya, justru UMKM justru. Tapi banyak juga yang UMKM ini sebenarnya juga belum berbadan hukum. Artinya kalau belum berbadan hukum, dia sangat limited, sangat terbatas. Sangat terbatas, apa keterbatasannya? Itu acknowledgement. Acknowledgement terkait dengan statusnya, ya, karena tidak berbadan hukum. Pak Nufransa Wirasakti sudah bergabung bersama dengan kita, staf ahli bidang pengawasan pajak dari Kementerian Keuangan, langsung dari Jogja ini beliau akan bercerita terkait kebijakan perpajakan bagi koperasi dan UMKM pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya setelah Anda nanti berstatus pemilik badan usaha, PT perorangan milik Anda. Jadi tadi sebagaimana kami sampaikan bahwa tadinya 0,5% dari omset, nah selama pandemi COVID-19 ini full dibebaskan. Jadi ditanggung pemerintah sepenuhnya sehingga para pelaku usaha UMKM tersebut tidak perlu melakukan pembayaran pajak sampai nanti di akhir tahun 2021 ini. Nah, ini tentu saja suatu kesempatan yang bagus bagi para pelaku usaha UMKM dan diharapkan bisa memanfaatkan insentif ini. Nah, siapa sih penerima insentif ini? Adalah wajib pajak, tadi saja tentu saja yang sesuai dengan PP 23, yaitu yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar dan harus melaporkan realisasi PPh finalnya. Jadi karena ini sifatnya adalah ditanggung pemerintah, jadi menjadi belanja pajak pemerintah dan harus dicatat. Sip. Dan untuk omset tidak lebih dari 4,8 miliar ada insentif dari Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memang membayar pajak 0,5% PPh itu menjadi gratis dengan catatan tetap harus melapor sebagai pelaporan. Begitu Bapak? Betul, betul Bu. Ini artinya UMK punya status badan usaha tapi tidak perlu merasa khawatir dengan setoran pajak. Apalagi untuk yang omsetnya memang boleh dibilang belum besar. Begitu Betul, Pak? omsetnya di bawah 4,8 miliar itu masih mendapatkan insentif sampai akhir tahun ini. Nanti apakah nanti akan diperpanjang atau tidak kita akan melihat lagi nanti di akhir tahun. Siap, Tapi sampai akhir tahun ini. Artinya kita berdoa dan berharap Bapak dan Ibu bisnisnya makin lancar dengan status perseroan perorangan sehingga ke depan bisa menjadi warga negara pemilik usaha yang taat bayar pajak dan berkontribusi lebih untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih. Pak Nufransa, luar biasa sekali ini dukungan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saya akan bergeser langsung ke Kementerian Investasi BKPM karena ini juga penting dan menarik sekali. Begitu mudahnya berusaha dari berbagai kementerian lembaga saling bersinergi memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha. Tadi Pak Dirjen sempat menyinggung tentang OSS. Mohon untuk diceritakan Pak kaitannya dengan apa yang saat ini sedang diupayakan oleh Dirjen AHU Kemenkumham dengan hadirnya perseroan perorangan, bagaimana bentuk implementasinya agar masyarakat pelaku usaha betul-betul merasa dimudahkan. Saya langsung mempersilahkan staf khusus bidang reformasi birokrasi Bapak Muhammad Mahmud Azhar Lubis. Silahkan Pak, 10 menit. Ya, karena dengan adanya melalui OSS, ini sudah langsung terkonek kepada keuangan, langsung terkonek kepada Dukcapil, dan kami dengan AHU sudah terkonek lama. Kalau PT biasa, itu sudah kami tarik data dari AHU. Udah terkonek.
Sekarang pun koperasi karena sudah di Yahoo sudah tertarik juga. Yayasan sudah tertarik juga. Jadi memang ini memudahkan pelaku usaha. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah memang pemerintah merealisasikan apa yang telah dijanjikan. Bapak Muhammad Mahmud Azhar Lubis, sangat jernih. NPWP sudah punya, status perseroan perorangan sudah ada, nomor induk berusaha NIB difasilitasi secara online melalui oss.go.id. Udah Bapak dan Ibu nggak usah repot-repot. Kalau memang resikonya rendah, ya nggak akan ribet. Beda dengan yang usaha resiko tinggi. Beberapa persyaratan wajib dipenuhi. Jadi sudah mulai bisa kebayang ya, ini mudah sekali loh. Kenapa bisa terjadi? Karena kementerian lembaga sudah sinergi. Dan untuk itu di sesi selanjutnya ada waktu 10 menit tersedia untuk bicara tentang sinergitas kementerian lembaga dalam upaya pengembangan usaha mikro dan kecil. Untuk itu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, sudah hadir Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Bapak Ahmad Dading Gunadi. Kami beri waktu 10 menit juga Bapak, mudah-mudahan cukup, silakan. Baik. Jadi yang pertama adalah terkait dengan basis data yang terintegrasi. Kita sudah ada di Undang-Undang CK untuk mengembangkan basis data tunggal UMK. Ini sudah kita dorong terus untuk menjadi satu kesatuan lah. Tidak hanya nanti Kementerian KUKM saja sebagai yang menjadi wali data, tetapi nanti akan terkait. Nanti ada produsen-produsen datanya dari daerah, kemudian wali datanya dari Kementerian KUKM, pembinanya dari BPS. Kemudian bagaimana mereka melingkan dengan data-data yang ada, dengan OSS, dengan yang ada di Kementerian Hukum HAM, itu bagian nanti dalam pengembangan basis data ke depan. Mudah-mudahan hadirnya fitur entitas hukum perseroan perorangan yang nantinya akan juga terintegrasi dengan OSS, ini akan membuat segalanya lebih mudah. Satu data Indonesia, betul ya Pak ya? Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Kementerian PPN Bappenas. Belum lengkap bicara tentang UMK atau UKM kalau belum mempersilahkan perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM. Saya sengaja taruh posisi Bapak ini paling akhir Pak. Supaya tidak lebih dari 15 menit Pak. Jadi 10 menit lebih dikit boleh. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Pak Hendra Saragi akan bicara apa sih yang sesungguhnya menjadi tantangan usaha mikro dan kecil yang disebut faktanya adalah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Ekonomi kerakyatan. Silakan Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan perseroan perorangan terakhir ya. Nah ini memang kami dari Kementerian Koperasi melihat ini sebagai alternatif di mana memang pelaku-pelaku usaha informal tadi menjadi formal tapi dengan syarat yang sangat mudah sekali. Pertama dia satu orang, ya satu orang itu silakan dia mendirikan perseroan perorangan berbadan hukum, memiliki legalitas. Dia bisa mengakses perbankan, dia bisa mengakses perkreditan, ya, tidak perlu akta, terus kemudian tidak perlu pengesahan dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali. Terus kemudian yang kedua, ada pembatasan. Pembatasannya apa? Ya, hanya untuk usaha yang kriteria mikro dan kecil, ya. Nah, kriteria mikro kecil itu dibatasi nilainya itu dalam PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan UKM. Pak Hendra, terima kasih. Saya langsung kebayang dalam waktu segera akan ada agenda seminar cakap hukum untuk UMK, kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Ini cakep bener Pak. Biar kita sama-sama tahu ya, ketika nanti menjadi perseroan perorangan, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dengan status entitas badan hukum yang kita miliki. Baik, Bapak, Ibu sekalian yang hari ini sedang menyaksikan acara ini, waktu untuk sesi tanya jawab sangat terbatas, mohon maaf 15 menit karena malam nanti kita punya agenda penting lainnya. Maka saya akan beri kesempatan hanya untuk 3 penanya saja, berdiri memperkenalkan diri secara singkat dan langsung pertanyaan di ujung belakang, tengah. Kami persilakan berdiri dulu yang di tengah Bapak, izin. Yang di belakang boleh kita tandai dulu, 1 lagi. Baik, 3, baik. Bapak silahkan singkat. Nama, dari mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa. Saya sekaligus memohon maaf menyampaikan pesan tadi bahwa Pak Nufransa Wirasakti dengan sangat menyesal harus meninggalkan pertemuan virtual kita karena beliau ada agenda virtual meeting lainnya.
Jadi pertanyaan hanya bisa ditujukan kepada 4 narasumber yang ada di atas panggung. Silahkan Pak. Bapak-bapak narasumber sudah menangkap semua pertanyaan dengan jelas ya. Oke, saya akan beri kesempatan mungkin Pak Dirjen untuk merespon terlebih dahulu apa yang tadi disampaikan oleh penanya pertama yang ditujukan untuk semua narasumber, sekaligus menjawab kaitan antara UD dan keinginan naik kelas menjadi PT. Silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Aplaus untuk Pak Dirjen dan seluruh narasumber. Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun melalui virtual, ini baru awal. Dan langkah ini tidak mungkin bisa jauh kalau tidak bersama-sama dengan dukungan partisipasi dari Bapak dan Ibu. Kementerian lembaga sudah memfasilitasi, 5 pendaftar pertama akan hadir malam hari ini sebagai bukti nyata komitmen dari pemerintah pusat. Maka tiba waktunya lebih dari 60 juta pelaku usaha mikro dan kecil menyusul dalam waktu segera untuk bisa UMK naik kelas. Sepakat atau sepakat banget? Kalau begitu kami tunggu partisipasi dan dukungan Anda. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para narasumber. Saya Rizkyani Putri, mohon maaf apabila selama berlangsungnya diskusi interaktif ada kekurangan. Dan ingat, ini baru awal, kita pasti akan bertemu kembali dalam kondisi sehat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Salam Sejahtera. Kembali ke Fahri, silakan Fahri.